Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui mempersenjatai milisi pasukan populer di Gaza untuk melawan Hamas. Milisi ini dipimpin oleh Yasser Abu Sahab yang dianggap kontroversial. Para ahli pun menduga Israel memanfaatkan mereka sebagai alat dalam operasi pembersihan etnis di Gaza. Lantas, apakah benar milisi Abu Sahab digunakan Israel untuk melancarkan operasi itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Yasser Abu Sahab merupakan pria berusia 31 tahun yang berasal dari suku Badui Tarabin di Gaza dan sebelumnya tidak dikenal. Ia melarikan diri dari penjara pada 7 Oktober 2023 setelah dipenjara sejak 2015 karena tuduhan terkait narkoba. Seorang peneliti tamu di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri Muhammad Syihada menyebut Abu Sahab hanyalah seorang putus sekolah dasar. Meskipun begitu, ia memiliki kehadiran media sosial yang canggih dan mampu berkomunikasi dalam banyak bahasa. Melansir Al Jazeera, baru-baru ini ia diketahui menulis sebuah opini di Wall Street Journal yang mengeklaim warga Palestina di Gaza sudah muak dengan Hamas. Para analis percaya kehadiran halus Abu Sahab di media kemungkinan besar dikembangkan di luar Gaza. Syihada menjelaskan Abu Sahab selama ini tidak berhubungan dengan masyarakat selama 1 dekade terakhir dan tidak menjadi orang penting dalam masyarakat. Dirinya mulai menonjol pada akhir Mei 2024 setelah Israel menginvasi Rafah. Syihada mengatakan milisi Abu Sahab yang beranggotakan sekitar 100 orang saat itu mulai aktif menjarah bantuan yang masuk ke Gaza di bawah perlindungan Israel. Menurut data PBB, sekitar 9 dari 10 truk yang memasuki Gaza telah dijarah. Israel awalnya menyalahkan Hamas atas penjarahan tersebut, tapi kelompok-kelompok kemanusiaan membantah klaim itu dan IDF sendiri tidak punya bukti. Sebaliknya, pekerja bantuan internasional menyebut Abu Sahab sebagai pelaku utama penjarahan ini. Selama gencatan senjata singkat yang gagal pada Maret 2025, Abu Sahab menghilang lalu muncul kembali pada pertengahan Mei 2025. Ia muncul ketika Israel mulai mengizinkan sedikit bantuan kembali ke Gaza. Selain menjarah bantuan kemanusiaan, analis mengatakan Abu Sahab dan milisinya berkontribusi terhadap rencana Israel untuk membersihkan etnis di Gaza. Peneliti kebijakan AS di Al-Shabaka, Tariq Kenishawa, menilai Israel sedang berusaha memperluas wilayah kamp konsentrasi yang dikelola oleh milisi tersebut. Dengan cara ini, Israel bisa mengurangi beban pendudukan sekaligus memudahkan rencana pembersihan etnis di Gaza. Milisi Abu Sahab juga disebut telah membangun kamp konsentrasi di Gaza Selatan dalam upaya untuk mengusir lebih dari 1,5 juta warga Palestina ke sana sebelum dipindahkan ke negara ketiga. Seorang peneliti di Middle East Council on Global Affairs, Omar Rahman, menjelaskan tujuan dari langkah ini adalah untuk menahan warga Palestina di kamp-kamp tersebut sampai ada kesempatan untuk memindahkan mereka ke luar Gaza. Syihada pun memprediksi alasan Israel menghindari mengoperasikan kamp konsentrasi secara langsung. Menurutnya, Israel menyadari jika tentara mereka sendiri yang mengoperasikan kamp konsentrasi di Rafah, maka citranya akan buruk di mata dunia. Oleh karena itu, Israel lebih memilih menggunakan orang Palestina sendiri untuk menjalankan operasi tersebut. Selain itu, analis menilai Abu Sahab memiliki propaganda yang sangat handal untuk membujuk orang-orang yang putus asa agar mau mencari perlindungan di kamp-kampnya, terutama jika Israel mulai memaksa warga untuk pindah ke sana. Milisi Abu Sahab mengelola kamp-kamp konsentrasi yang lebih kecil di wilayah yang dikuasai Israel dan mempromosikannya sebagai tempat perlindungan yang aman untuk mendapatkan bantuan, mendirikan tenda, dan kebutuhan lainnya. Proses ini didukung oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Global Humanitarian Fund atau GHF yang didukung oleh AS dan Israel, di mana yayasan itu dirancang Israel sebagai satu-satunya penyalur bantuan di Gaza. Namun, GHF telah dikecam keras oleh kelompok bantuan dan PBB karena dianggap mempolitisasi bantuan. Tentara Israel juga dilaporkan menembaki warga Palestina yang kelaparan setiap hari saat mereka berusaha mendapatkan bantuan dari sana. Yang memperburuk situasi, alih-alih ada sekitar 400 titik distribusi bantuan yang biasa dioperasikan oleh UNRWA di Gaza,
GHF hanya memiliki 4 lokasi di seluruh jalur Gaza. 3 dari lokasi tersebut berada di Gaza Selatan dan hanya 1 di Gaza Tengah. Para analis yakin lokasi-lokasi ini dipilih secara sengaja oleh Israel. Omar Rahman menduga tujuan utama GHF dalam situasi ini adalah untuk memaksa warga Palestina yang bergantung pada akses bantuan pindah di dekat titik-titik bantuan itu. Israel memanfaatkan milisi Abu Shahab sebagai alat untuk melaksanakan strategi pembersihan etnis di Gaza. Melalui dukungan senjata, perlindungan militer, dan pemanfaatan propaganda, Abu Shahab menjadi wajah Palestina yang menutupi peran langsung Israel. Milisinya menjarah bantuan, mengelola kamp-kamp konsentrasi, dan mendorong warga Palestina pindah ke wilayah terbatas sebelum akhirnya diusir keluar Gaza. Langkah ini membantu Israel mengurangi beban pendudukan sambil mencapai tujuan mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya. Simak terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.